Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kita baca itu membuka diskusi kita yang diberi judul oleh panitia yang disampaikan pada saya adalah menemukan yang konstan dalam dinamika zaman. Saya sedang membaca dua buku, mungkin juga akan mempengaruhi apa yang akan saya sampaikan. Buku yang pertama itu judulnya Robot Proof oleh Profesor Joseph Aoun, presiden dari Northeastern University. Baru diterbitkan oleh MIT Press tahun 2020. Kemudian yang kedua, buku tentang peradaban, oleh seorang rekan saya yang juga sedang saya baca, ini juga selesai, dua-duanya sedang saya baca. Jadi pada waktu saya membaca permintaan dari panitia, kok ada yang pas kira-kira yang sudah diatur sama Allah, dan saya juga diberi kemudahan untuk bisa hadir di sini. Kebetulan tadi pagi juga kami ada rapat di Salman, majelis pembina. Biasanya rapat itu setiap 2 Selasa sekali, mulai pukul 6 pagi sampai pukul 8. Kemudian disambung kita menerima tamu dari Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Kita menunggu beliau kira sampai jam 9:30. Terus saya berangkat kemari. Terus saya ada rapat dulu di kementerian dan kemudian ke sini. Jadi diberi kemudahan sekali saya bisa hadir. Jadi permintaannya adalah menemukan yang konstan dalam perubahan zaman. Jadi kalau ada kata menemukan itu seolah-olah belum ketemu, harus dicari di petani. Yang konstan maksudnya mungkin tidak berubah. Dalam perubahan zaman biasanya diartikan sebagai periodisasi dalam domain waktu. Konstan kita batasi tentu di dalam ruang dan waktu. Di akhirat tidak termasuk dalam. Jadi di sini aja tempat kita hidup yang ya dianggap nanti konstan. Nah, untuk menemukan yang semacam ini, saya nggak punya pilihan lain. Saya harus memiliki referensi. Ya memang dari situ saya bisa mengatakan ini konstan. Kalau nggak ada referensinya, dari mana saya bisa mengatakan itu konstan? Siapa yang jamin nanti nggak berubah? Yang saya sebut nanti nggak berubah itu bisa besok berubah. Karena tadi disebutkan sekarang perubahan-perubahan itu berjalan semakin cepat. Sebagian tadi sudah disebutkan oleh Mas Agung, oleh Mas Buroki, ya, apa-apa yang konstan. Jadi saya pilih sebagai referensi saya kira semuanya sepakat. Saya memilih Al-Quran. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu benar dan tidak berubah. Kenapa saya tidak mulai dari Allah? Karena saya mengenal Allah dari Al-Quran. Kenapa tidak mulai dari Rasulullah? Karena Rasulullah tidak ada di tengah-tengah kita sekarang, ada di tengah-tengah kita yang Al-Quran. Tadi yang sudah dimulai itu bacakan surat Al-Fatihah. Saya akan mulai dari sini. Bagaimana Al-Quran ini banyak berbicara tentang hal-hal yang tak akan berubah. Misalnya, Quran bercerita pada kita, menyampaikan pada kita, iblis itu bersumpah dan diizinkan sama Allah akan menggoda manusia. Itu tetap akan ada pertarungan antara hak dan batil di dalam diri kita. Dan sedemikian hebatnya pertarungan itu meluap. Ini konstan, akan terus begitu. Jadi kita harus tahu bahwa kita akan ada terus dalam diri kita memilih yang kanan atau yang kiri, yang benar atau yang salah. Terus ada terus. Bahkan sampai dekat kita ajal pergi. Wah, itu saat yang sangat kritis.
Tinggal kita ini pengen nanti Allah berkenan mengucapkan salamun kaulan rahim pada kita tidak. Semoga itu yang membuat kita bahwa kita menang dalam pertarungan. Ini konstan, tetap tidak berubah. Keamanan apapun tidak berubah. Quran yang mengatakan. Dan kita melihat itu dari dulu sampai sekarang di sekitar manusia itu persoalan-persoalan timbul karena itu saja. Pilih jalan ke kanan atau ke kiri. Kalau sedemikian hebat, tidak hanya melibatkan dirinya, mulai lingkungannya, oleh society-nya. Konfliknya tidak dalam diri, luas. Sumbernya pun satu, yang tidak berubah, karena Allah menjamin sama iblis ditangguhkan. Karena iblis merasa dihukum oleh Allah, maka dia akan mengajak manusia untuk disahkan menemani dia. Ini Quran yang mengatakan. Saya menganggap itu gak akan berubah. Terus baik pada individu kita sampai kita nanti kembali maupun pada luapannya di masyarakat. Ini yang pertama. Pedoman saya juga tadi ayat yang tadi saya katakan tidak akan ada perubahan terhadap sunnatullah, ketentuan Allah. Kita sudah belajar dulu di LMD. Sunnatullah tidak berubah. Yang ada di depan kita yang garanti itu Al-Quran, sunatullah. Yang di luar Quran itu juga ada sunatullah. Nah ini memang tidak sederhana kita menemukan yang konstan, karena tidak ada jaminan. Sedalam dan sehebat apapun juga masih susah kita ganti. It will never be. Kita nggak bisa. Tapi ya trennya bisa kita lihat. Dan yang menarik dari robot proof yang baru saya baca, ini kan makin lama kita akan melihat kombinasi antara mesin, elektronik, dan artificial intelligence. Maaf kita masuk mendiskusikan apa yang sedang hangat ya. Kalau tadi udah barangkali kita bosan, saya bilang itu makin silakan lihat, bisa di YouTube post tentang mesin itu kuarai robot-robot yang luar biasa. Nah alumni ITB ini katanya, kata World Economic Forum yang baru keluar report 2020, alumni ITB ini umumnya termasuk middle class. Dan middle class ini yang menyebabkan Indonesia itu ekonominya masih sustain karena jumlahnya besar sekali. Ya. Yang dikelompokkan middle class itu yang spending kan, ukurannya spending. Belanjanya per jiwa per bulan itu antara 1,2 sampai 6 juta rupiah. Jadi kalau keluarganya berlima jadi antara 6 juta sampai 30 juta per bulan. Ini middle class. Middle class yang paling terpukul nanti akibat adanya robot cerdas. Kalau buat angka World Economic Forum itu angkanya sampai 52%. Job itu akan hilang. Ini belum ada punya kesunatan tadi ya. Nah ini saya sebutkan. Nah Pak Yusef Aoun itu bilang untuk menghadapi situasi seperti itu ada 3 jenis literasi yang harus diajarkan pada anak-anak kita. Kita sudah dengar yang 2, yaitu yang disebut sebagai data literasi. Jadi tahu banyak soal data, mengolah data dan sebagainya. Yang kedua itu technological literacy. Tapi yang ketiga ini yang tidak kita duga, yaitu human literacy. Kita harus mengenal diri kita dengan lebih baik. Karena tadi disebutkan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah itu menugaskan kita sebagai khalifah dan difasilitasi yang saya belum terbayang dari sisi fasilitasnya akan ada robot yang mampu mengalahkan fasilitas kita. Robot itu kan otaknya large scale integrated circuitry ya. Mungkin barangkali terdiri sekarang mungkin 10 juta transistor yang kakinya 3 sehingga kombinasinya luar biasa. Kalau kita, saya baru baca kemarin gara-gara diminta ceramah ini untuk ngecek sekali lagi berapa jumlah neuron kita di otak kita. Itu 86 miliar. Saya nggak kebayang nanti akan ada device yang transistornya sampai 80 miliar kan. Dan kakinya kalau transistor hanya 3. Kalau neuron tuh bisa sampai sinapsnya itu banyak sekali. Jadi dari sisi facility kita itu sudah unbeatable sebetulnya. Makanya malaikat sampai sini ya, diminta sujud karena kita punya kemampuan yang luar biasa.
Ditambah lagi kita ditiupkan roh Allah sendiri, kan itu dalam konsep Al-Quran. Jadi kita memiliki chance untuk mencapai dalam tanda petik itu kualitas tanda petik ya ilahiyah. Kalau dalam bahasa dari buku yang sedang saya baca tadi itu, maksimal yang dicapai oleh Rasulullah itu diberi sebutan sebagai creative innovation at the most deep level. Itu Rasulullah kan, karena beliau itu karena bimbingan wahyu juga, tapi juga karena kemampuan mengembangkan fasilitas yang diberikan Allah itu seolah-olah bisa melihat ke depan, sehingga harus bagaimana beliau itu mengalahkan umat. Itu yang dari buku yang saya baca seperti itu. Mohon maaf karena saya sedang membaca, saya sangat terpengaruh sekali, jadi ingin saya sampaikan. Jadi di samping memang yang well written dalam Al-Quran yang juga digaranti sama Allah, tidak akan berubah Quran itu. Salah satu contoh yang di buku yang saya baca itu menariknya sebetulnya Quran itu bisa diruntuhkan pada saat dia itu baru saja diwahyukan, yaitu kita ingat surat Al-Ahzab, tabat yada Abi Lahab wa tab. Kalau pada saat itu Abu Lahab itu tiba-tiba terpanggil Islam, runtuh Quran itu. Tapi tidak terjadi. Ya, sebenarnya Abu Lahab bisa saja berstrategi pura-pura masih Islam, bisa runtuh. Ternyata tidak. Jadi nubuahnya benar ini. Ini salah satu contoh kecil saja di dalam buku yang saya baca. Jadi sangat penting kita mengenal diri kita, karena kita memberi fasilitas yang luar biasa. Jadi sebetulnya untuk mengalahkan robot itu tinggal kita mengembangkan potensial yang kita miliki yang unreplaceable by robot. Salah satu di antaranya ada creative imagination, tapi at the deep level. Sebetulnya kalau kita baca tentang bagaimana Allah itu mengasih Adam, ada wa'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Allah itu mengajarkan, karena Allah mengajarkan pasti manusia diberi fasilitas untuk bisa belajar. Tapi belajar at the most deep level. Kalau sekedar belajar itu ada machine learning sekarang. Kalau kita lihat ada black box. Kalau traditional programming itu ada data, ada program, keluar output. Kalau machine learning nggak begitu. Ada data, ada output, dia menghasilkan program. Jadi yang dihasilkan program, bukan lagi. Kalau yang tradisional dulu itu ada data, kita lalu program mengolah data, menghasilkan output. Kan begitu yang tradisional. Kita zaman saya itu masih tradisional programming. Kalau sekarang sudah terbalik. Ada data, ada output, dan dihasilkan program itu the next step menjadi begitu proses yang machine learning. Tapi manusia lebih dari itu. Kalau sudah pada puncak yang sangat tinggi, takbir itu dibuka. Kita diberi contoh oleh Rasulullah SAW. Berbahagialah nanti misalnya yang menjelang ajal itu, tahu siapa yang ditipu. Itu yang terus dibuka takbir. Kan banyak kisah-kisah ada jemaah sama. Tiba-tiba dia mempersiapkan segalanya, semua terlihat ada apa? Pamit ke kiri kanan. Saya mau pulang kemana? Kepada Allah. Yang benar jangan nakutin, enggak nanti asal. Enggak ada yang percaya asal, wafat beliau. Nah itu, walaupun dia barangkali dalam pengertian kita tidak canggih, tidak sekolah sampai PhD, tapi ada takbir yang dibuka. Karena belajar dari kita itu knowledge itu ujungnya harus wisdom, hikmah kalau dalam bahasa Quran. Itu juga fix dalam Quran disebutkan seperti takbir. Jadi kalau mau dikejar ke sana harus sampai pada akhir. Seperti itu ya. Ini semua dari Quran. Nah kalau yang di luar Quran, nah ini memang kita bisa juga tapi itu sudah bisa melihat beyond dari apa yang kita lihat. Semuanya tetap, karena sunatullah semua yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita tidak mau mengakui. Misalnya Quran sudah mengatakan nih, kerusakan di muka bumi ini karena pola tingkah manusia. Itu Quran mengatakan. Artinya kita harusnya lebih hati-hati dalam mengelola. Kalau kita lihat itu katanya kalau bahasa time sendiri itu penyebabnya adalah greediness, keserakahan. Sebenarnya dari
disebutkan, tapi kadang-kadang kan kalau menyangkut aku, kita ini kadang-kadang agak lemah. Kalau yang terkena kita ini kita agak lemah. Kalau yang mengenai orang kita bisa berbicara keras, tapi pas kena diri kita ini lemah sekali. Ego kita tersentuh. Jadi komunikasi dengan Quran itu jadi sangat, saya melihatnya seperti itu. Yang pasti tidak berubah adalah Quran. Kalaupun kita mau merubah, yang akan melawan banyak. Ya. Dan kalaupun dihancurkan, masih ada yang punya dalam memori. Jadi kita baca. Dan itu sudah ribuan tahun ya. Quran diadili itu dari ribuan tahun itu. Survive. Always survive. And not only survive, always become champion. Dan kita rajin menemukan apa-apa saja. Tadi saya cuma garis sampai satu hal yang sangat penting, bahwa iblis itu diizinkan, ditangguhkan, termasuk untuk menggoda kita. Kalau bahasanya dari atas, dari bawah, dari kiri, dari belakang, depan. Berarti konstan di dalam tubuh kita ada pertarungan. Itu yang pertama yang saya sampaikan, yang harus kita pegang. Kemudian yang kedua, kita harus mengenal diri kita dengan lebih baik. Ini Quran membuka banyak hal tentang diri kita. Kalau dari Al-Baqarah sudah tidak dari awal, ya ayuhan nasu, itu sudah nas. Di Al-Baqarah itu banyak sekali yang dimulai dengan nas. Wa minan nas, wa minan nas. Di dalam bagaimana ada 3 kali misalnya, wa minan nas may yu'tibuka qawlu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa ala kulli syai'in. Yang udah disuruh dengan ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah. Silakanlah ditemukan sendiri. Ya, ada di dalam surat Al-Baqarah. Jadi yang kedua, kita harus mengenal diri kita dengan baik, yang dijaga, dijamin konstan apa-apa yang kita miliki, karena kita memiliki tugas. Tinggal kita ini bisa memanfaatkan itu atau tidak. Potensi yang diberikan tuh nggak dikurangi sama Allah. Tinggal potensi itu dibiarkan idle atau dimanfaatkan. Kalau saya tidak hanya sebatas knowledge, tapi sampai ke wisdom. Jadi learning, getting knowledge, beyond that is wisdom. Harus ke sana. Wisdom itu artinya apa? Yang kita sampaikan itu adalah truth, yang benar. Kalau enggak ya menyesatkan, merusak. Padahal merusak itu termasuk sesuatu yang tadi disebutkan dalam rangkaian bangunan nasi itu. Kalau fil hayat itu di situ ada merusak. Memang itu bangunan nasi mayashri yang tahu apa kita. Allahu raufum bil ibad. Tapi memang ada sekelompok manusia yang dia cari itu adalah jalan keridhaan Allah. Dan Allah itu raufum bil ibad. Rauf itu kalau dibahasakan terjemahan kami itu hanya baiknya Allah itu very special. Dia tidak pernah lupa pada hamba-hambanya yang mengisi hidupnya dengan kebaikan. Ini termasuk dalam kata kebaikan itu termasuk ihsan muslim. Innallaha la'al muhsin. Akan segala Allah yuhibbul muhsin, yang mengisi hidupnya dengan kebajikan, dengan kebaikan. Jadi saya cuma 2 saja yang saya sampaikan. Jangan lupa bahwa dalam diri kita itu ada pertarungan yang tidak pernah berhenti. Dan yang kedua, kita harus mengenali diri kita dengan lebih baik supaya kita bisa sampai kepada hikmah. Moga-moga dengan begitu pada waktu pulang itu kita dalam suasana yang sangat gembira dan kita bisa melihat yang menjemput. Rasul sudah jelas memberikan contoh, beliau tahu yang menjemput. Kan begitu kalau kita baca di Rasul sebelum wafat. Waktu itu ada 2 orang berpakaian putih mau masuk, oleh beliau dilarang sama Fatimah. Terus beliau tanya kepada Fatimah, tahukah kau siapa? Dia akan menjemput ayahnya. Ya. Dan itu terjadi beliau masih ada di sini. Dan kita kadang-kadang kita selain bertanya, saya pernah bertanya juga, kehadiran juga. Rasulullah itu sudah kurang apa lagi?
Bawa ke Sidratul Muntaha oleh Allah sendiri, berjumpa, berkomunikasi dengan Allah, bisa diperlihatkan surga dan sebagainya. Tapi Rasulullah masih mau kembali ke dunia, dan itu pasti penuh dengan penderitaan, itu masih mau. Dan kemudian tugasnya lengkap diselesaikan oleh Rasulullah. Sebetulnya Allah bisa mengangkat beliau langsung masuk surga. Bisa Allah mengangkat beliau ke Sidratul Muntaha pun dibuktikan sudah dilakukan. Tapi Rasul meninggalnya itu dengan sakit. Sakitnya berat sekali kalau bisa baca sampai puluhnya itu. Ditanya para sahabat, bagaimana sakit itu ya Rasulullah? Kalian tidak ada yang sanggup memikul beban sakit seperti apa? Baca kalau tidak, historinya seperti itu. Kenapa ya nggak langsung masuk surga? Kenapa harus sakit dulu? Ini banyak orang penderitaan beliau sampai harus sakit. Untungnya kita menemukan jawabnya di Quran. Allah ini dekat sekali sama orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Seorang itu sebagai message kepada kita, Allah itu tidak menumpahkan habis kasih sayangnya kepada Rasul, sehingga beliau sampai detik terakhir pun mengalami penderitaan. Jadi pertarungan itu bisa berujung, dan jangan kecil hati kalau dengan penderitaan. Jalan yang berat, jalan yang mendaki lagi sulit, apapun jenisnya, bisa very personal, bisa komunis. Jadi kita nggak pernah kecewa, nggak pernah sakit hati kok kita begini saja, enggak, harus jalan terus, jangan berhenti di dalam mencari menemukan hikmah. Ini bagian dari prosesnya. Tadi sering sedih ya, kita kok begini terus, kok begini terus, kecil hati. Enggak boleh kita, karena Allah akan berikan yang terbaik, dan kita harus yakin, Rasul sudah memberikan contoh mengenai hal tersebut. Guideline-nya, menurut saya guideline-nya itu, moga-moga ini juga terus-menerus bisa kita ucapkan. Kita itu ingin pulang nanti diperkenankan bertemu dengan Rasulullah, dan Allah berkenan memberikan salam. Karena Quran mengatakan seperti itu. Kita hafal, salamun kaulan min Rabbir Rahim, dan Rabb sendiri yang memberikan salam. Bayangin itu, Allah memberikan salam pada kita. Kebayangkan di tengah jutaan, tiba-tiba nama kita disebut oleh presiden atau nama kita spesifik disebut, rasanya beda kita. Ini di tengah padang maksa miliaran, kita diberi salam sama Allah. Kebayangkan, itu memberikan semangat tersendiri. Quran mengajarkan seperti itu sama kita. Nanti ketemu dengan Kanjeng Nabi, karena bagaimanapun juga Quran itu lewat Kanjeng Nabi. Ya. Jadi baguslah Al-Quran, tadi yang saya tempatkan sebagai referensinya, kemudian Rasul. Kenapa baru? Karena Rasulullah sudah nggak ada di tengah-tengah kita. Yang ada di tengah-tengah kita adalah Al-Quran yang saat ini. Ya. Jadi selain Quran nanti Rasul. Penting sekali. Jadi penting kita mengenal potensi diri kita. Pasti tidak akan berubah, karena kita tugas kita juga tidak berubah. Sebagai khalifah tidak berubah dari dulu. Qurannya begitu atau begitu. Jadi situasi apapun kita tidak akan tergoyah. Maka ini cukup. Dan ini saya sampaikan, saya mohon maaf kalau ada hal yang tidak sesuai dengan permintaan Mas Puroki mengenai judulnya, mengenai judul menemukan yang konstan dalam perubahan zaman. Saya kira saya cukup dua saja, yaitu ingat bahwa salah satu yang tidak berubah itu pertarungan dalam diri kita, karena iblis itu kalau banyak riwayat ya, dia bisa sampai masuk ke dalam darah kita gitu. Ya kita hanya riwayat dari sejumlah hadis bisa seperti itu. Jadi dia bisa masuk sampai mempengaruhi pola pikir, karena dia ada dalam darah istilah. Just be careful. Saya sendiri juga harus careful mengenali potensi kita. Quran banyak berbicara tentang manusia. Nah, yang berikutnya yang saya sampaikan itu adalah mengenai
buku yang baru saya baca juga yang belum selesai. Ya, ini sebuah pemikiran baru. Di LMD dulu kita sering dengar bahwa Islam itu lebih dekat dengan sosialisme dibanding kapitalisme. Di buku yang terakhir ini, Islam lebih dekat dengan kapitalisme daripada sosialisme. Bang, Islam mengizinkan kita punya kekayaan. Hak-hak individu dijamin, tidak perlu harus sama rasa. Yang bekerja lebih keras dia bisa mendapatkan lebih banyak. Jadi mestinya lebih dekat. Hanya bedanya dengan kapitalisme yang kita kenal sekarang, katanya ini masih menjadi diskusi lah, bisa didiskusikan nanti oleh di sini. Kapitalisme Islam itu adalah kapitalisme yang religius. Artinya kalau dicontohkan, Rasulullah itu setelah penaklukan sejumlah dan mengusir Yahudi perang Khaybar, Rasulullah itu sebenarnya kaya sekali. Sedemikian kayanya, saya akan baca ini di sejarah. Ada para istri Nabi itu bersepakat rame-rame menghadap Rasulullah untuk minta belanja tambahan hariannya ditambah. Kami tolong ditambah belanja hariannya kok selama itu terlalu sederhana, padahal sekarang hartanya itu harta di Baitul Mal yang dikumpulkan dari ghanimah, lalu kebun-kebun yang tadinya dikuasai oleh para kafir yang kemudian ditaklukkan itu melimpah. Ya, sahabat-sahabat yang tadinya kesulitan diberi oleh negara, oleh Rasulullah, hak-haknya itu semua tercantum dalam Quran, silakan dibaca. Ya, jadi sudah mulai hidupnya relatively getting better. Sehingga istri Rasulullah itu ingin hidup lebih baik. Sampaikan pada Rasul. Rasul tidak seketika menjawab. Rasul menunggu bimbingan dari Allah. Bagaimana harus menjawab? Karena hidupnya memang berat sekali. Rasul sangat-sangat sederhana. Rasulullah itu. Sebenarnya kalau pada waktu itu beliau ini merubah pola dan gaya hidupnya, itu bisa, sangat bisa. Setelah berapa saat kemudian dijawab, permintaan kalian akan saya penuhi, tapi diceraikan. Kalau ingin tetap menjadi istri Rasul, tidak ada tambahan belanja. Silakan baca itu. Terkenal sekali. Tidak ada tambahan. Ya, akhirnya ya semuanya istri Rasul pengen tetap dengan Rasul dan masuk surga. Tapi ya tidak ada tambahan. Dan kita tahu persis bagaimana Siti Fatimah hidupnya itu seperti apa. Tahulah kita seperti apa. Ya. Kan pernah cerita ingin diberi tambahan kuda karena tangannya itu berat yang kasar. Tapi kalau dulu kan sama Rasul bisa, karena sudah mulai mapan hidupnya. Penderitaan hebat itu kan di Mekah dan 1-2 tahun setelah di Madinah. Tapi setelah itu membaik sangat. Menjelang Rasulullah wafat itu sudah sangat kaya. Memang ada sebagian para peneliti mengatakan memang kekayaannya melalui ekonomi dibangun itu melalui ghanimah ya, karena penaklukan. Nah, ini mungkin bisa menjadi pemikiran baru. Itu buku yang sebenarnya fansnya banyak sekali. Tapi dia hanya sekedar menganalisa tentang politik dan ekonomi. Ini kan saya baca karena alasannya sederhana. Buku ini mengatakan buktinya sudah sangat kuat peradaban Barat itu sedang decline. Sebenarnya indikasinya sangat sederhana. Pada waktu Donald Trump mengajukan tema kampanye membuat Amerika Make America Great Again, itu direspon sama rakyat karena rakyat merasa memang sedang declining. Maka seruan itu disambut. Ya, memang sedang declining. Dan kemudian muncul peradaban baru, Cina dan India. Nah, dari studi peradaban Cina dan India itu selalu dibarengi dengan peradaban Islam dan Islam. Sekarang kok Islam belum kelihatan? Gak ada tanda-tanda. Apa Islam ini sudah mati sebagai peradaban? Nah, ini kan kita malu nanti ketemu sama Rasul gimana kita. Itu juga Al-Baqarah menyatakan
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa alaikum syahid. Rasul itu menjadi saksi bagi umat lain dulu. Umat yang beriman pada Quran itu memang patut menjadi teladan, bisa menjadi saksi, bisa mengadili konflik-konflik yang mendunia pada zaman. Kalau itu bisa diwujudkan, baru Rasul itu berkenan menjadi saksi bagi kita. Ya, jadi mestinya ada sesuatu yang menjadi sesuatu yang challenging untuk kita. Saya selalu bertanya, ini sudah nggak ada opini yang konstan ya. Ini saya laporkan aja dari bacaan ya, supaya kita bisa share. Moga-moga sama ini. Saya selalu bertanya, kok ada negara seperti Indonesia? Apa maksud Tuhan menciptakan negara seperti Indonesia? Saya bertanya, Indonesia ini dahsyat sekali, dahsyat banget kak kita. Kalau terbang dari Sabang ke Merauke itu 8 jam, 9 jam. Saya terbang dari Jakarta ke Kansai itu cuma 8 jam. Kayanya minta ampun Indonesia itu. Very rich, very big. Jumlah pulaunya itu kalau data CIA tinggal Google ya, Google the numbers of islands in Indonesian archipelago. Wah 12.000 CIA, 17.008. Tapi kan itu just a numbers. Kadang-kadang nggak menggerakkan kita. Baru kalau kita diminta mengunjungi pulau-pulau dan tinggal sehari, ternyata 50 tahun baru selesai. Sehari aja itu 50 tahun. Dan itu saya pernah bertemu dengan Gubernur Maluku Utara setelah menjabat 2 kali hampir selesai. Jadi menjelang tahun ke-10 mau berakhir, itu saya ketemu dengan gubernur itu. Beliau itu sedih sekali karena jabatannya mau berakhir. Saya pikir, waduh, power syndrome mungkin ya. Bukan. Pak, saya ini sudah 10 tahun belum sempat semua pulau di wilayah saya kunjungi karena jumlahnya 4.000. 10 tahun cuma 3.650. Mungkin undang-undangnya dirubah nanti. Provinsi yang lebih dari 3.650 lebih dari 10 tahun. Jadi gubernur itu bisa. Itu Indonesia. Kayaknya minta ampun. Ada yang dicangkul itu bukan tanah emas. Bener ini. Dan yang sering kita abaikan, kita mengabaikan banyak hal. Termasuk negara kita itu kaya sekali dengan masalah. Tinggal menghabis masalah. Jadi saya bertanya, untuk apa Tuhan? Ini majority Muslim lagi. Untuk apa itu? Menciptakan negara kayak gini? Saya tak melihat. Ini saya menemukan, kan saya boleh menemukan jawab sendiri. Berdasarkan apa yang saya lihat di Al-Quran. Boleh saja saya, tapi ini saya tawarkan jawabannya. Dan ini kan kalau kita mau tidak pernah, ini kita harus memiliki conviction ya, compassion di dalam mencapai apa yang kita cita-citakan. Ya, saya menafsirkan negara kita itu memang dipersiapkan untuk memimpin dunia. Ya. Amin ya Rabbal. Negara yang paling diverse itu negara kita. Bineka Tunggal Ika. Pemimpin dunia itu harus bisa menghargai perbedaan. Yang paling dilatih secara complicated, sophisticated, sangat canggih untuk menangani kompleksitas dan diversity di dunia ini cuma Indonesia. Amerika itu jumlah bahasanya yang dipakai secara luas paling 4 atau 5. Itu pun sudah bertengkar terus soal ras, soal macam-macam. Cina paling banyak mungkin 50 pas sukunya. Kita itu bahasanya itu ratusan. Ada di pedalaman di Papua itu bahasanya digunakan oleh 15 keluarga. Di luar keluarga itu nggak ada yang tahu. Yang mengatakan rektor di Universitas Negeri Papua, seorang linguis itu, beliau seorang linguis lulusan Oxford, putra asli Papua. Beliau mengatakan bahasa ada Pak di sini bahasa hanya dipakai oleh 15 keluarga. Di luar itu nggak ada yang tahu. Jadi kalau keluarga tiba-tiba wafat semua, hilang bahasa itu. Kalau tidak dikodifikasi. Jadi kita memiliki seperti itu. Saya menafsirkannya, tinggal kita berlomba aja dengan waktu. Apakah kiamat datang duluan? Dari studi sejarah juga begitu saya lihat. Saya lihat sejarah itu belum kebagian kita itu menggunakan
Bhinneka Tunggal Ika, lalu didirikan oleh orang-orang yang sangat soleh negara kita, founding fathers kita yang memiliki visi ke depan yang luar biasa, ya. Itu pasti ada maksudnya menurut saya, kalau saya menafsirkan, kita itu ditunggu kehadiran gitu. Saya yakin seperti itu, saya semangat pokoknya. Jadi nanti kalau ditanya oleh Allah, ya Allah sudah pernah aku sampaikan, jadi beban saya udah pindah. Kalau tidak ya itu pohon saya sudah menyampaikan. Saya sudah sampaikan ke para mahasiswa di setiap kesempatan, kita punya sisi dan kita harus memiliki keyakinan, compassion, ya. Seperti itu. Nah, saya tidak pernah berpandangan negatif, ya. Saya selalu optimis karena dilarang sama Allah untuk negatif, positif, ya. Untuk putus asa nggak boleh kita berprasangka negatif. Ini karena Allah tidak menghukum kita, enggak, saya nggak berani. Saya lebih banyak memilih Allah itu mempersiapkan kita. Kan kita boleh milih. Ya, kita kalau hidupnya susah banget, jangan-jangan ini hukuman, enggak, saya nggak mau. Allah sedang mempersiapkan kita memiliki toughness mentality karena mau memikul tugas yang besar. Nanti diberi kekayaan besar, kita tidak komit, sedang dilatih. Saya seperti itu menafsirkannya, dan referensinya ada. Tadi di Al-Baqarah saya bacakan itu. Demikianlah kami jadikan engkau. Di Al-Quran itu kan ada yang menyebut kita, memanggil kita very personal. Ya ayyuhalladzina amanu, itu very personal. Tapi yang menggunakan kata ummah, a community, a nation, kan. Jadi kita pernah dipanggil juga sebagai ummah. Dan pada waktu dipanggil sebagai ummah itu ada tugasnya, yaitu menjadi judges, menyelesaikan sengketa antar bangsa. Dan probability sengketa antar bangsa itu dari waktu ke waktu makin gede karena resources terbatas, penduduk berjumlah naik terus. Jadi perebutan resources itu sooner or later kalau tidak di manage dengan baik diselesaikan dengan war. Nah ini harus jangan. Ini harus ada yang bisa menangani itu dengan adil, dengan berwibawa, dengan bermartabat. Menurut saya itu yang paling masuk akal itu Indonesia. Ya terserah kepada nggak apa-apa. Dan kalaupun nanti saya ditanya sama Allah, ya Allah sudah pernah aku sampaikan di pengajian kalam. Yang hadir di sini itu sudah ditakdirkan mendengar. Ini masing-masing punya tanggung jawab dalam wilayahnya masing. Enggak ditanya lebih, enggak. Wilayahnya masing-masing. Yang cuma bisa 1.000 menyelesaikan, ya 1.000. Sudah selesai tanggung jawabnya. 1.000 itu 1 jam kan ya. Setiap jam 1.000 kan sehari 24 jam. Ada yang 1.000 itu sehari ya sesuai dengan kapasitas. Ada yang menyumbangkan pemikiran ya, menuju ke arah sana. Resultantenya jelas ke sana. Jadi kita ini modal dasar kita, NKRI ini modal dasar kita. Terus kita jaga, kita pelihara karena kita yakin ini adalah vehicle yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus mengisinya. Tinggal kita berubah dengan waktu, menggunakan semua kapasiti yang diberikan oleh Allah, yang jumlahnya sangat lebih dari cukup pasti ya, karena Allah Maha tahu. Bahkan fakot darah takdir semua udah ada ukurannya. Betapapun kompleknya itu sudah sesuai. Tinggal kita melihat itu atau tidak. Kalau saya melihat itu dan saya very positif, saya tentu tidak berprasangka bahwa saya akan menikmati. Enggak mungkin saya kalau besok, tapi ya sudah saya sampaikan. Kalau semua tugasnya hanya menyampaikan, saya menyampaikan apa yang sudah saya baca, apa yang saya yakini. Ada resource, ada source-nya juga bisa saya pertanggungjawabkan. Quran. Tinggal terserah. Menerima boleh, tidak boleh, pikul sendiri nanti tanggung jawabnya ya. Nah, saya udah memberikan itu. Jadi kita bisa tetap bisa apapun itu bisa. Kalau itu diniati untuk itu, insya Allah bernilai ibadah. Dan moga-moga dengan begitu itu, moga-moga kalaupun belum pergi pun, moga-moga kita sempat dan diizinkan mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi. Amin. Itu harus kita hidupkan terus dengan seperti itu. Itu memberikan semangat. Tidak pernah kita kecil hati. Bagaimanapun juga yang kita hadapi, kita always optimis and always militant.
tidak boleh kenal Allah. Jangan. Hanya dengan begitu kita bisa mengharapkan. Dan saya berharap memang, jadi kalau saya diundang lagi kalau ada kalam ini ya, kira-kira tahun 2420 kita ketemu lagi di sana. Lalu kita nengok ke bawah, rupanya ada titik yang percaya banget. Kalau di wah Indonesia, kita turut meletakkan itu. Maka pertemuan seperti ini di sana nanti, bayangan saya kita nggak bisa khusyuk. Bolak-balik pintu digedor, malaikat ngirim jariah kita. Karena kita punya conviction dan kita bergerak. Guru-guru kita macam sudah sepuh pun 90 tahun datang rapat itu. Saya melihat sendiri Pak Latif Aziz itu 90 usianya datang dan disiplin sekali. Pasti beliau punya conviction, sebuah keyakinan. Beliau tidak menikmati, tapi beliau meletakkan insya Allah itu bagian dari amal jariah. Karena juga ingin punya amal jariah. Harapan-harapan. Jadi saya ingin menutup, moga-moga Allah berkenan memberikan rahmat pada kita dan memberikan kesempatan kita dengan petunjuknya menyempurnakan tugas kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan juga Allah berkenan menyempurnakan cahaya kita. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi saya mencoba menerjemahkan doa ini karena Allah memperkenalkan dirinya itu sebagai Allahu nurus sama. Jadi kalbu yang bening menurut saya itu seperti intan yang terasah dengan kemiringan-kemiringan tertentu, sehingga cahaya yang masuk itu terjebak, nggak bisa keluar ya, terpancar. Jadi dia bercahaya, seolah-olah dia menjadi sumber cahaya. Karena dia menjadi sumber cahaya, dia membimbing menuju kepada sumber. Moga-moga kalbu kita bisa di situ. Amin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.